Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Syafi dari kelas 11 TDK 2. Kali ini saya akan memberikan rangkuman dari buku non-fiksi yang sudah saya baca. Nah, ini dia bukunya. Judul bukunya adalah Mein Kampf dan pengarangnya itu Adolf Hitler. Penerbitnya Franz Ehrenreich-Vogler. Tahun terbitnya 18 Juli 1925. Untuk harga bukunya setnya itu 225.000 dan tebal bukunya 700 halaman. Nah, itu di kanan ada gambar bukunya. Nah, berikut adalah isi rangkumannya. Nah, ini pada awalnya Jerman adalah kesatuan Kekaisaran Hindenburg. Lalu pada akhirnya kekaisaran ini runtuh akibat perpecahan yang terjadi di dalamnya. Para petinggi pemerintah Hindenburg yang ada di Austria akhirnya ingin menciptakan negara baru, lalu berkumpul dan membentuk Jerman Austria. Tetapi maaf, ini terjadi kesalahan. Ya. Tetapi Hindenburg ini malah terbagi dua, yaitu Jerman Austria dan Republik Jerman. Nah, ini di tengah perpecahan kedua negara tersebut lahirlah seorang yang bernama Adolf Hitler pada tanggal 20 April 1889 di kota Braunau am Inn, Austria. Nah, itu dahulunya Jerman Austria. Ayah Hitler adalah seorang pegawai negeri sipil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada suatu hari, ayah Hitler menginginkan Hitler untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, tetapi Hitler menolak karena merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Hitler sangat ingin masuk ke sekolah seni karena hobi dia adalah melukis, tetapi keinginan tersebut sangat bertolak belakang dengan keinginan ayahnya. Hampir setiap hari Hitler dan ayahnya selalu berbeda pendapat tentang keinginannya. Akhirnya, pada suatu hari, Hitler menuruti keinginan ayahnya dan masuk sekolah negeri. Nah, saat Hitler mulai sekolah, dia belajar pelajaran pada umumnya. Lalu, dia bertemu dengan salah satu guru yang sangat galak, dan guru tersebut beragama Yahudi. Ini merupakan awal dari kebencian Hitler terhadap Yahudi. Selama belajar di sekolah tersebut, Hitler selalu menggunakan pin bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Jerman. Padahal, pada saat itu, Hitler bersekolah di Jerman Austria. Kelakuan Hitler tersebut mengundang amarah murid yang ada di sekolah tersebut. Mereka sangat kesal mengapa Hitler memakai pin bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Jerman, padahal dia sedang berada di Jerman Austria. Mereka merasa ini adalah sebuah bentuk penghinaan. Hitler selalu berpikir bahwa Republik Jerman dan Jerman Austria harus bersatu seperti dulu tanpa adanya perpecahan. Sebenarnya, Hitler sangat terpaksa masuk sekolah tersebut, hanya untuk menuruti keinginan ayahnya. Pada suatu hari, saat Hitler sedang bermain di sebuah danau, dia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal. Saat itu juga, dia langsung menuju rumah untuk menemui ayahnya. Hitler sangat sedih dan selalu menangis selama beberapa hari. Di satu sisi dia sangat terpukul kehilangan ayahnya, dan di satu sisi dia merasa lega karena tidak ada yang menghalangi keinginannya. Setelah kepergian ayahnya, Hitler ingat bahwa ibunya pernah berjanji akan memasukkan dia ke sekolah seni. Akhirnya ibunya menepati janjinya dan Hitler masuk sekolah seni. Pada saat Hitler memulai sekolah melukis itu merupakan masa kebahagiaan yang dialami Hitler. Tetapi kebahagiaan itu harus berakhir karena mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dan akhirnya dia harus hidup mandiri. Setelah ibunya meninggal, Hitler mencoba untuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi lukis. Saat Hitler mendaftar dan melihatkan karya lukisnya, dia ditolak karena menurut pihak perguruan tinggi, maaf ya, ini lagi. Karena menurut pihak perguruan tinggi, gambar tersebut lebih cocok untuk mendaftar arsitek. Hitler sangat kesal karena dulu dia berpikir untuk mengambil arsitek, tetapi lebih memilih lukis yang sudah dia tekuni sejak lama. Akhirnya dia mencoba mendaftar di perguruan tinggi arsitek, dan ternyata dia ditolak juga karena saat dulu dia bersekolah di sekolah negeri. Rapot dia jelek di pelajaran matematika, sedangkan untuk masuk arsitek nilai matematikanya harus bagus. Akhirnya dia tidak bisa daftar perguruan tinggi manapun. Nah, Hitler menuju kota Vienna dan hanya tidur di pinggir jalan dan hanya mengharapkan makanan pemberian orang. Dia merasa kesengsaraan yang dialaminya berasal dari kesewenang-wenangan Yahudi. Karena di Austria, para petinggi pemerintahan dipegang oleh Yahudi yang dianggap tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya. Untuk mengutarakan kekesalannya, Hitler masuk ke dalam akademi militer yang dimana pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Hitler menjadi militer yang patuh dan taat karena dia ingin sekali membalas kekesalannya dan ingin sekali menyatukan Republik Jerman dan Jerman Austria. Pada saat Hitler tugas dalam perang,
Dia terkena semprotan gas air mata dan membuat separuh tentara Jerman lumpuh dan harus dievakuasi. Hitler dibawa ke suatu tempat oleh seorang suster, dan saat dia sadar, suster tersebut memberitahu bahwa Jerman kalah dalam perang. Amarah Hitler memuncak saat mendengar berita tersebut, dan ini merupakan bagian yang paling klimaks dalam novel tersebut. Ya, maaf ya, ini terjadi lagi. Laptop saya memang sedang error. Ya, ini adalah akibat kekalahan Jerman tersebut, banyak bangunan, patung, atribut dan lainnya yang ada di sana dirusak oleh sekutu. Hitler diminta untuk menyusup salah satu partai ilegal yang berhasil masuk. Saat Hitler sampai, ternyata yang berpidato adalah salah satu tokoh idola Hitler, dan akhirnya Hitler ikut berpidato dan menjelek-jelekan Yahudi, dan orang-orang yang ada di situ setuju dengan pidato yang dibawakan Hitler. Para anggota organisasi tersebut menyiapkan poster dan pamflet untuk dibagikan dan mengajak orang-orang agar masuk ke dalam organisasi tersebut. Akhirnya, poster dan pamflet tersebut ketahuan oleh anggota militer yang lain. Setelah kejadian itu, pada suatu malam, beberapa orang militer datang untuk memata-matai organisasi tersebut. Ternyata, pada saat didatangi Hitler, Hitler sedang berpidato yang menjelek-jelekan Yahudi. Lalu, terjadi perselisihan antara pihak militer dan organisasi Hitler. Aduh, maaf ya, ini laptopnya. Ya, suatu hari Hitler diangkat menjadi ketua organisasi tersebut dan membuat lambangnya sendiri. Organisasi tersebut dinamakan National Socialism atau yang biasa kita kenal dengan Nazi, yang merujuk pada sebuah ideologi National Socialist Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP. Organisasi tersebut menjadi sangat besar dan sangat kuat pengaruhnya pada saat itu. Karena kejayaan Nazi, beberapa anggotanya sangat ketakutan dan akhirnya mereka membuat pemberontakan. Tetapi pemberontakan ini hanya sia-sia dan tidak menimbulkan perselisihan apapun. Namun, melihat potensi Nazi yang sangat besar, akhirnya Hitler ditahan oleh pemerintahan karena terlalu berbahaya. Akhirnya, Hitler dijebloskan ke dalam penjara dan Nazi dibubarkan untuk yang pertama kalinya. Saat Hitler di dalam penjara, dia menulis buku ini yang terbagi menjadi volume 1 dan volume 2. Nah, intinya buku ini tentang curhatan Hitler dan superioritas ras Arya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Untuk kelebihannya menceritakan secara detail apa yang terjadi pada saat itu. Kita dapat mengetahui lebih dalam apa yang terjadi, dapat menambah pengetahuan tentang sejarah dunia. Covernya sangat simpel, tetapi sangat menarik, dan bahasanya mudah dipahami. Untuk kekurangannya, buku ini sangat tebal. Ada beberapa bagian yang sedikit membosankan, dan buku ini agak sulit dicari. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Hasan Syafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.